Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Amin. Mari kita bersuka sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita rayakan sebab Dia yang layak dipuji. Mari kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita biarkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Biarlah di dalam hati ini, di dalam hati setiap kita, hanya Tuhan yang kita inginkan. Sebab Dia Tuhan yang tahu segala isi hati kita. Engkau tahu
hatiku, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari dengan senang hati katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan kami Tuhan untuk menyenangkan hatimu dengan sungguh-sungguh lewat setiap penyembahan yang kami berikan pada biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
Hai Church, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah GGIC Digital Church. Nah, saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan, setiap minggu pertama kita akan mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, nanti setelah firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kami secara digital, mungkin saudara hari ini belum mengikuti perjamuan, saudara bisa mengikuti perjamuan dengan kami. Siapkan paket seperti ini yang sudah ada roti di dalamnya dan juga anggur. Kalau saudara tidak memiliki paket seperti ini, saudara bisa siapkan roti, saudara bisa siapkan biskuit, saudara bisa siapkan air teh, saudara bisa siapkan air putih yang saudara bisa siapkan secara sederhana. Nanti kita akan makan dan minum dengan mengakuinya sebagai tubuh dan darah Tuhan. Saya menyambut saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan GGIC dan mengikuti ibadah ini secara online. Saya berdoa ini akan memberkati saudara. Kami senang Anda bergabung. Kami senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Nah, saya berdoa dengan saudara mengikuti program-program GGIC, saudara semakin diberkati Tuhan, saudara bertumbuh bersama-sama dengan kami. Hari Selasa ada program Aku dan Keluargaku. Hari Kamis, tadi hari Selasa pagi jam 10. Hari Kamis malam jam 7 ada program Aku dan Alkitabku yang khusus mempelajari Alkitab secara praktis dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap hari Jumat kita juga akan mengajak saudara, kami ingin mengajak saudara untuk bertumbuh di dalam doa, memiliki kehidupan doa yang lebih baik, yang lebih kuat. Oleh karena itu program ini diberi nama Aku dan Kehidupan Doaku. Selain ibadah minggu, saya berdoa ini sungguh-sungguh membawa kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, Kau memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini, dan kiranya sungguh Tuhan beserta dengan kami menyatakan kasih dan karunia dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati firman-Mu supaya melaluinya kami bertumbuh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara bawa Alkitab, mari buka bersama-sama dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Tema kita pagi ini adalah light giver, pembawa terang atau pemberi terang kepada tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Lihat Alkitab mengatakan demikian, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau kita bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi orang yang hanya merenungkan, tetapi juga menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Saudara, berkenaan dengan topik kita, dengan perikop yang tadi sudah kita baca bersama, saya ingat akan masa kecil saya ketika saya masih remaja, saudara. Ada satu permainan yang digemari oleh anak-anak pada masa itu. Di tempat kami itu masih ada tanah lapang pada masa itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Ada tempat untuk bermain bola yang cukup luas. Ada tempat untuk bermain layang-layang. Ada tempat untuk bermain rumah-rumahan, begitu ya. Dan kita potong pohon-pohonan yang pendek itu, lalu kemudian bikin kubu-kubu, lalu kemudian kita tinggal di sana. Berkemah rasanya. Tinggal bersama-sama dengan teman-teman di kampung. Itu ada
kebahagiaan, keceriaannya sendiri. Sekarang tempat-tempat itu hampir-hampir sulit untuk ditemukan karena sudah menjadi rumah-rumah yang berhimpitan satu dengan yang lain. Nah, ada satu permainan yang favorit adalah petak umpet. Saudara, permainan petak umpet ini adalah satu permainan yang kalau dimainkan itu paling asik pada waktu malam. Apalagi waktu listrik mati, saudara ya. Ketika listrik mati, ketika malam tiba, dan biasanya ketika bulan purnama, maka permainan ini menjadi satu permainan favorit yang sering kali dimainkan. Mereka home pimpah satu dengan yang lain, lalu kemudian yang kalah akan mencari teman-temannya yang bersembunyi di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, begitu ya. Lalu mereka membalikkan badannya, dia tempelkan kepalanya di tembok, dia hitung 1 sampai 10, lalu teman-temannya berlari untuk mencari tempat persembunyian. Dan saya juga salah satu orang yang suka bermain itu, dan saya punya tempat favorit untuk menyembunyikan diri, yaitu persis di depan rumah kami, itu ada rumah yang di sebelahnya ada sumur. Sumur pada masa itu ada di sebelah rumah, dan kamar mandinya juga ada di sebelah rumah. Kalau sekarang kan sumur dan kamar mandi sudah tertanam, dan kamar mandinya di dalam, tersembunyi di dalam rumah. Tapi kalau dulu waktu saya masih kecil, sumur-sumur itu ada di luar rumah, mereka menimba air, dimasukkan ke bak, lalu kemudian mandi di luar, ada ruangannya untuk mandi dan buang air besar di sana. Dan saya melihat ada tempat sumur-sumur itu tuh ada di atas tanah kurang lebih 30 cm-an kurang lebih, ada trap begitu ya untuk naik di atas untuk menimba dan mandi. Dan saya mengincar tempat itu untuk saya bersembunyi, saudara. Lalu ketika dihitung 1, 2, 3 lari sembunyi di bawah trap. Ya kira-kira ini dasar kamar mandinya begitu. Ini ada trap, saya bersembunyi di sini sambil berbaring tentunya, menghadap ke atas, berbaring. Di tempat ini gelap, saudara, tidak ada penerang. Dan itu tempat yang memang sulit untuk ditemukan, pikiran saya. Dan ketika 10 begitu, dia mulai mencari kanan kiri, mencari orang-orang, teman-teman yang bersembunyi. Oh, si A ketangkap, terdengar di telinga saya. Oh, si B tertangkap. Oh, si C ketahuan tempat persembunyiannya. Sampai terus lama dan saya tidak ditemukan. Karena memang agak sulit. Dia sering kali lewat di trap itu, tapi tidak melihat ada orang di bawah, begitu ya. Terus dia cari tidak ketemu. Dan lama-lama suara sudah mulai tidak terdengar. Dan kemudian yang terjadi tidak ada lagi suara. Lalu kemudian saya berdiri, saya mulai keluar dari tempat persembunyian. Saya cari teman-teman yang lain. Tidak ada. Ternyata saudara, selidik punya selidik karena tidak bisa menemukan. Mereka bubar dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena dipanggil orang tuanya untuk pulang, belajar, dan sudah malam harus tidur. Ya, tidak ketangkap, saudara. Itulah permainan yang sampai hari ini saya masih ingat sekali, yaitu petak umpet. Saudara, dalam dunia nyata, tempat gelap atau situasi yang keadaannya gelap itu juga masih menjadi tempat favorit untuk orang melakukan dosa, melakukan kejahatan. Coba saudara perhatikan anak-anak muda yang pacaran, apakah mereka akan pacaran di bawah pohon, di bawah lampu terang benderang? Tidak, saudara, mereka berpacaran bahkan di tempat-tempat yang gelap, di tanah lapang tapi agak gelap, di bawah pohon Kamboja, bahkan tempat-tempat kuburan yang sekarang ini sudah tidak lagi menakutkan seperti dulu, merupakan tempat favorit untuk mereka berpacaran sambil melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Kenapa? Itu dilakukan di tempat gelap. Ya karena supaya tidak ketahuan, supaya mereka tersembunyi dan tidak ditangkap oleh Satpol PP, saudara. Tempat gelap adalah tempat yang favorit bagi para orang-orang yang berbuat kejahatan. Karena mereka menyembunyikan kejahatan mereka di tempat gelap. Bahkan tempat gelap disukai oleh mereka yang hidup di dalam ketakutan. Mereka yang terus hidup di dalam ketakutan, mereka ada di sana. Mereka yang selingkuh, mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang mau lari daripada Tuhan,
adalah tempat-tempat gelap menjadi tempat favorit mereka. Tempat yang hanya disukai oleh orang-orang yang menyukai kebenaran, tempat yang menyukai transparansi, tidak di sana tempatnya. Tempat terang adalah tempat-tempat yang disukai oleh mereka yang mencintai kebenaran, mereka yang mencintai transparansi. Kalau saudara membaca kitab Kejadian 3 ayat yang ke-8, bahkan tempat gelap itu menjadi favorit bagi Adam dan Hawa pasca dia jatuh dalam dosa. Coba perhatikan Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Lihat, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Bersembunyi di balik pohon besar, di balik kegelapan, supaya Allah tidak melihat mereka, supaya Allah tidak bisa menemukan mereka. Saudara, tempat gelap menjadi kesukaan bagi orang-orang yang menyembunyikan diri dari Allah karena dosa, karena kejahatan, karena faktor yang lainnya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya masih menyukai kegelapan, maka sebetulnya saudara belum sungguh-sungguh hidup di dalam terang ilahi. Saudara tidak atau belum sungguh-sungguh mencintai firman, mencintai kebenaran. Karena kalau saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam firman, saudara sungguh-sungguh hidup di dalam terang Allah, saudara tidak akan menyukai kegelapan. Saudara akan berjalan dalam terang ilahi. Coba apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Saudara, kalimat ini bukan kalimat perintah. Kalimat ini juga bukan kalimat himbauan atau ajakan. Melainkan ini sebuah pernyataan, saudara. Pernyataan tentang siapa kita bagi dunia, siapa kita bagi Allah, saudara. Ini pernyataan tentang kita, tentang saudara dan saya mengaku dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, kalian, jadi bukan hanya satu orang, kalian semua yang percaya kepada Yesus, baik yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, di pelosok, di kota, atau di tempat-tempat terpencil, kalian dikatakan adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Setelah jelas di sini dikatakan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang berani menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah, yaitu bersinar, bercahaya, saudara. Cahayanya, sinarnya itu bukan hanya tampak di kalangan tertentu saja. Oh, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melihat cahayanya, yang boleh melihat terangnya. Dalam keadaan tertentu saja, dalam situasi tertentu saja. Tidak loh saudara, tetapi dikatakan bahwa cahaya atau terang itu harus tampak, harus bisa disaksikan, harus bisa terlihat oleh semua orang. Dikatakan oleh terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa saudara? Tampak di semua orang saudara. Semua orang harus bisa melihatnya, menyaksikannya apa yang menjadi terang ilahi dalam kehidupan seseorang. Semua orang. Saudara, sama seperti sebuah kota. Kalau ada sebuah kota di atas bukit, ketika malam hari cahaya bersinar, siapa yang bisa menyaksikannya? Yang bisa menyaksikannya adalah bahkan orang dari kejauhan pun tampak. Tapi terang dari kota itu, cahaya dari kota itu tidak hanya diperuntukkan, hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang jauh saja. Tetapi terang atau cahaya itu juga harus bisa disaksikan oleh mereka-mereka yang dekat dengan mereka. Ada di dalam kota itu. Ada di wilayah itu, saudara. Sebuah kota tidak hanya bersinar untuk mereka yang ada di jauh, tetapi juga untuk yang dekat. Jadi bukan hanya untuk kalangan tertentu,
ada dalam situasi tertentu. Bukan hanya supaya bisa dilihat dari kejauhan, tetapi juga supaya bisa disaksikan oleh mereka yang paling dekat dengan kita. Nah, siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ya keluarga kita. Siapa yang dekat dengan kita? Ya asisten rumah tangga kita. Siapa yang dekat dengan kita? Ya komunitas kategorial kita. Kelompok sel kita. Atau anggota gereja kita. Yang paling dekat harus bisa menyaksikan terang yang terpancar dalam kehidupannya. Saudara, kata cahaya atau kata sinar ini merupakan terjemahan dari kata phos. Yang juga berarti ada dua kata phos ini artinya. Yang pertama arti phos itu berarti a heavenly light such as surround angels when they appear on earth. Ini adalah terang sorga, terang sorgawi sebagaimana yang mengelilingi para malaikat Tuhan ketika mereka menampakkan diri. Dulu malaikat itu digambarkan kepalanya ada sinarnya, ya sama seperti bulatan. Ya. Ternyata tidak. Terang malaikat itu utuh, saudara, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan setiap kali mereka menampakkan diri, a heavenly light itu surround them, mengelilingi mereka, hadir bersama-sama dengan mereka ketika mereka menampakkan diri. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita disebut sebagai orang yang bercahaya, maka terang surgawi mengelilingi kita. Bukan hanya bagian-bagian tertentu saja, tapi seluruhnya. Kata ini juga merupakan sebuah metafora untuk menggambarkan tentang that which is exposed to the view of all. Saudara, ini menggambarkan tentang sesuatu yang terekspos. Terlihat bukan hanya sebagian, tetapi terlihat utuh semuanya. View of all, saudara. Terlihat semuanya, nampak kehidupannya. Ini bicara tentang transparansi, openly, publicly, secara terbuka, secara umum, saudara. Kehidupan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Jadi terang ilahi ini bicara tentang sesuatu yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Sama seperti Yesus berkata kepada Nathanael, inilah Israel sejati. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Yang Tuhan inginkan ketika kita bercahaya berarti tidak ada yang ditutupi. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Nampak di luar bagus tapi dalamnya tidak bagus. Karena tidak transparan. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya adalah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan adalah jawaban bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena ketika dunia yang gelap ini membutuhkan terang, maka kehadiran seorang Kristen, kehadiran seorang yang percaya kepada Yesus harusnya membawa terang surgawi. Dan dimanapun dia hadir, dia menerangi tempat itu. Kekristenan adalah jawaban bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Saudara, zaman dahulu, agama itu dianggap sebagai jawaban bagi dunia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka mencari jawaban, dan mereka mencari jawaban melalui agama. Tapi juga filsafat pada masa itu dianggap sebagai jalan manusia untuk mengalami pencerahan. Filsafat dianggap sebagai jalan yang akan menuntun mereka kepada terang kehidupan. Yang akan membuat manusia terang benderang dengan keadaan kehidupan yang mereka jalani di dalam dunia ini. Tetapi semuanya gagal. Ingat Sokrates, ingat Plato, ingat Aristoteles adalah para filsuf yang jauh hidup lebih lama daripada Yesus Kristus yang lahir. Sebelum kekristenan itu lahir, tapi tidak sanggup membawa manusia keluar dari kegelapan. Saudara, filsafat dianggap sebagai solusi bagi dunia yang gelap. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengetahui masalah utama dunia ini gelap.
dan mengapa manusia hidup dalam kegelapan dan juga tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya, menyelesaikan dunia yang gelap dan manusia yang tinggal dalam kegelapan. Saudara, Yesuslah jawaban bagi dunia yang gelap ini. Seorang yang bernama Chuck Smith mengatakan demikian, "The Christian has the only answer to the darkness." Wow, ini suatu pernyataan yang berani sekali. Yang mengatakan kekristenan adalah satu-satunya jawaban bagi kegelapan. Saudara, dunia butuh saudara dan saya loh. Ketika saudara tidak menerangi dunia, maka dunia akan terus hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, dunia butuh saudara untuk menjadi terang bagi sekitar saudara. Amin. Jangan lari saudara. Jangan lari. Izinkan Tuhan memakai hidupmu untuk menjadi terang. Seperti malaikat, kehadirannya dikelilingi oleh terang. Dimanapun dia hadir, terang itu terpancar dari kehidupannya. Yang kedua saudara, kata bercahaya atau kata bersinar itu berarti bahwa kita orang Kristen, orang percaya bukan hanya penerima cahaya. Bukan saudara. Kata bercahaya, kata bersinar, kata kamu adalah terang ini. Itu tidak hanya berbicara bahwa kita menerima cahaya, menerima terang ilahi. Tetapi kata ini juga berbicara tentang light giver yang menjadi tema kita pada hari ini. Light giver, pemberi terang, pembawa terang, pembagi terang, saudara. Pembagi cahaya kemuliaan. Saudara, mengapa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi light giver, saudara? Karena dunia yang berada di dalam kegelapan ini membutuhkan terang. Dunia ini membutuhkan terang. Dan terang itu ada di dalam Kristus. Dan terang itu juga ada di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, pernah saudara mendengar seorang presiden Amerika Serikat bernama Benjamin Franklin. Pada masa itu ibu kota Amerika Serikat masih berada di Philadelphia. Belum dipindahkan ke Washington DC atau mungkin pindah ke tempat lain. Yang saya tahu dari Philadelphia dipindahkan ke Washington DC sampai hari ini. Tapi pada masa itu Philadelphia menjadi pusat pemerintahan dan Benjamin Franklin tinggal di Philadelphia. Pada masa itu kota Philadelphia tidak sebagus hari ini. Kota Philadelphia menjadi kota yang gelap, kota yang belum memiliki listrik yang terang benderang seperti hari ini. Masih mengandalkan api, masih mengandalkan lentera, masih mengandalkan pelita, saudara, untuk menerangi rumah, untuk menerangi jalan-jalan, untuk menerangi daerah. Dan pada saat itu Philadelphia merupakan kota yang gelap, kota yang belum sehebat hari ini. Saudara, Benjamin Franklin dikisahkan pernah melakukan hal yang sangat legendaris. Dikisahkan pada masa hidup Benjamin Franklin setelah matahari terbenam. Dia berjalan-jalan di sepanjang kota Philadelphia. Pada saat itu Philadelphia sangat gelap sekali. Saudara, para pejalan kaki di malam hari harus berhati-hati agar tidak tersandung dengan batu, agar tidak jatuh di lubang yang jalan yang belum rata dan sebagainya. Supaya tidak jatuh. Saudara, Franklin memutuskan untuk memberi teladan bagi orang-orang di kota Philadelphia. Saudara, apa keteladanan yang diberikan oleh Benjamin Franklin kepada orang-orang di Philadelphia? Keteladanan yang dia berikan adalah setiap sore dia memasang sebuah lentera di depan rumahnya. Dia pasang lentera depan rumahnya sehingga sekeliling rumahnya menjadi terang. Dan jalan di depan rumahnya itu menjadi terang. Sehingga ketika ada orang yang jatuh, saudara, di sekitar jalan tempat Franklin tinggal, mereka akan datang untuk memberikan pertolongan. Dan mereka juga yang jatuh bisa
mencari rumah itu dan mendapatkan rumah itu untuk mencari pertolongan ke arah lentera yang dipasang di depan rumahnya. Saudara, dan menyadari betapa pentingnya lentera itu menjadi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi mereka yang khususnya melakukan perjalanan malam di kota Philadelphia pada masa itu. Saudara, ketika melihat Benjamin Franklin melakukan ini, tak lama kemudian penduduk Philadelphia mulai memasang lentera mereka ketika menjelang malam tiba. Sehingga sepanjang kota Philadelphia itu dipenuhi dengan lentera-lentera yang menyala sepanjang malam. Yang menerangi kota Philadelphia, yang menerangi jalan-jalan. Sehingga sejak lentera-lentera itu dipasang, tidak ada lagi orang yang jatuh. Tidak ada lagi orang yang mengalami kecelakaan oleh karena tersandung batu atau terjatuh pada lubang atau mengalami tabrakan dengan yang lainnya. Karena cahaya itu menerangi seluruh desa, menerangi seluruh kota, menjadi tempat yang memancarkan cahaya yang menimbulkan rasa aman bagi mereka yang berjalan di waktu malam tiba. Saudara, ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak memiliki apapun yang dapat kita tunjukkan kepada dunia. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam kegelapan bisa menunjukkan terang kepada mereka, kepada dunia? Saudara, ketika kita hidup, kita perlu membawa terang itu kepada dunia. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita juga tidak bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kegelapan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya? Bisa mempengaruhi menjadi orang gelap, iya. Tetapi untuk menjadi yang baik dan mempermuliakan Tuhan, tidak bisa, saudara. Dan kita akan terus menjadi orang yang hidup, menjadi batu sandungan, dan bahkan membuat banyak orang jatuh oleh karena perbuatan kita. Saudara, ketika semua orang Kristen, termasuk saudara dan saya, memancarkan cahaya, memancarkan terang, bagaikan malaikat yang dilingkupi dengan terang ilahi, bercahaya bagi semua orang yang berada di sekitar kita, maka akan membuat orang yang jatuh dan hidup dalam gelap bisa ditolong, bisa diangkat, sehingga mereka tidak binasa karena terang menyinari jalan hidup mereka. Yuk saudara, jadilah light giver dengan pelita kecil, dengan terang kecil. Kalau kita nyalakan bersama-sama, akan menerangi seluruh kota seperti yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Ayat 15, saudara, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Diterjemahkan begini, saudara. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka memuji Bapa kalian yang di sorga. Kalau saudara baca terjemahan The Message, maka di sana diterjemahkan satu terjemahan yang baik. Bringing out the God colors in the world. Membawa cahaya Allah keluar kepada dunia. Membagikan cahaya Allah keluar kepada dunia. Mewarnai dunia dengan cahaya, dengan terang ilahi. Bringing out the God colors in the world, saudara. Kalau dikatakan God is not a secret to be kept. Allah itu tidak untuk disembunyikan. Allah itu tidak untuk supaya tak terlihat, saudara. Tapi Allah tidak disembunyikan. Tapi Allah ingin diceritakan, diberitakan, supaya dunia tahu tentang Allah. Allah itu harus dipancarkan kemuliaannya, supaya dunia tahu siapa Tuhan dan juru selamatnya yang hidup. Saudara, Allah ingin kita tidak menyembunyikan terang itu. Tapi juga Allah ingin kita tidak menyembunyikan Allah di balik semua hal, sehingga orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, sebagai light bearers, sebagai light giver,
ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah apakah kita to be light, menjadi terang, memancarkan terang, atau to hide their light, menyembunyikan terang mereka, bahkan menyembunyikan Allah, supaya Allah tak terlihat di dalam kehidupannya. Mana yang saudara akan pilih? To be light atau to hide your light? Supaya tak terlihat kepada dunia. Saudara, tidak ada pilihan lain kecuali dua ini. Dan saya berdoa, saya mendorong saudara untuk memilih to be light. Menjadi terang ilahi. Saudara, memang ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh mereka yang menjadi terang. Dan tidak jarang orang mengalami penderitaan karena mereka menjadi light bearers, menjadi light giver. Tetapi terang itu harus tetap dinyalakan, tidak boleh mati. Karena ketika lampu itu, terang itu mati, maka akan banyak hal negatif yang terjadi. Saya berdoa kiranya dunia dipenuhi dengan terang ilahi. Banyak orang mungkin berpikir bahwa kualitas hidup orang Kristen hanya dapat ditunjukkan dengan menjauhi dunia. Oh, dia punya kualitas rohani yang baik, maka dia menjauhi dunia. Dia menjauhi komunitas, dia menjauhi kehidupan bermasyarakat, saudara. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, Yesus ingin kita menghadirkan terang, menghidupi terang ilahi, bukan di atas gunung, bukan di tempat yang tersembunyi, bukan di tempat yang jauh dari komunitas, bukan di tempat yang terasing. Tapi Tuhan ingin kita menghidupi, menghadirkan terang ilahi di tengah-tengah dunia, di dalam dunia yang saat ini kita hidupi. Saudara, pembuktian kualitas orang Kristen sesungguhnya bukan di tempat persembunyian, juga bukan di tempat yang sunyi di atas gunung, bukan juga kelak ketika sudah di sorga. Bukan, saudara. Bukan. Pembuktian kualitas hidup orang Kristen sesungguhnya malah ketika kita berada di dunia ini, di keramaian dunia ini. Di sanalah seharusnya terang itu dipancarkan. Amin. Saya berdoa kiranya kita sungguh-sungguh menjadi light giver atau light bearers. Kita menjadi to be light dan tidak menyembunyikan. Kualitas kekristenan kita harus dihadirkan ketika kita hidup saat ini dalam kekinian masa kini. Sementara Tuhan menganugerahi kita umur panjang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Persiapkan perjamuan saudara. Dan saya berdoa ini akan memberkati setiap kita. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur biarlah kami boleh menjadi terang ilahi. Kehadiran kami bagaikan malaikat yang terus dikelilingi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Kami ingin membuktikan kualitas kekristenan kami dengan menghadirkan terang ilahi. Bukan di tempat yang tersembunyi, bukan di tempat yang terasing, tapi di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan nyata yang kami hidupi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah perjamuan hari ini memeteraikan hidup kami, bahwa kami milik Kristus. Dan kami menghadirkan terang ilahi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami akan makan dan minum roti dan anggur ini dengan mengakuinya sebagai tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan kiranya kami boleh mengalami mujizat, kami mengalami anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan perjamuan saudara. Mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan hari ini. Saya berdoa ini akan memberkati kita dan kiranya mujizat Tuhan dinyatakan melalui perjamuan pada hari ini. Mari angkat roti di tangan saudara.
Firman Tuhan berkata malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dihukum mati di atas kayu salib, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi setiap kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Tuhan, kami mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu bersama-sama dengan umat-Mu di GGIC ini. Kami mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan tubuhku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di sorga pada akhir zaman. Saudara, bukankah roti di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa dari tubuhnya yang terpecah dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari angkat cawan di tangan saudara. Setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi pengampunan akan dosamu. Firman Tuhan berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa minum darahku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di sorga pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bukankah cawan di tangan kita adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kiranya kuasa darah yang tersurah dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari letakkan tanganmu di dada, saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan kami. Bilur-Mu memulihkan kami. Dan kuasa kesembuhan dinyatakan, dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau memberkati kami ingin memberikan korban persembahan. Biarlah setiap rupiah yang kami persembahkan di hadapan Tuhan melalui rekening gereja GGIC pada hari ini diberkati Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara, saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari setiap kita yang percaya, kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan
Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!